Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-89 yang kali ini terambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-28. Dan apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita semua untuk membaca nas firman Tuhan kita. Sekali lagi dari Injil Matius pasal 20 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-28 dengan judul perikop Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah ibu-ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya bagi menjadi tebusan bagi banyak orang." Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah berbicara dalam setiap kehidupan kami dan melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar kami akan renungkan bersama-sama. Tuhan, kami mohon nikmat tuntunan-Mu dan penyertaan-Mu ya Roh Kudus, supaya kami boleh memahami makna yang tersirat dan bahkan juga makna yang tersembunyi, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak dan maksud-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya, nas firman Tuhan kali ini itu tidak kebetulan disampaikan bagi setiap kita. Saya percaya terkhusus bagi Bapak Ibu Saudara yang selalu rindu dan haus untuk belajar dan bertumbuh dan pengen mengerti kebenaran firman Tuhan. Karena apa yang saya sampaikan di sini mungkin kelihatannya praktis ya. Saya cuma memberikan waktu 10-20 menit di mana saudara dan saya untuk belajar merenungkan nas demi nas atau perikop demi perikop dari Perjanjian Baru. Di sini kita bisa menangkap banyak pemahaman-pemahaman yang nantinya akan memperkaya pemikiran kita, saudaraku. Saya jamin bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak lantas praktis, itu artinya seperti ciki-ciki ya, seperti makanan ringan. Tidak, ini makanan keras sebenarnya. Pemahaman-pemahaman yang harus kita mengerti. Sehingga kita ketika ada orang berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, dan kita memiliki pemahaman ini, kita langsung akan nyambung. Kita akan langsung relate, kata anak-anak sekarang ya, dengan apa yang disampaikan saudara ya. Nah, jadi di sini dimulai dari datangnya ibu dari anak-anak Zebedeus, ya. Ibu anak-anak Zebedeus itu Yohanes dan Yakobus dan satu orang lagi siapa itu saya lupa saudara ya. Datang kepada Yesus lalu sujud di hadapannya. Jadi ibunya ini, ibu Yohanes dan Yakobus ini datang kepada Yesus dan meminta sesuatu kepadanya. Lalu Yesus bertanya, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah
Wah, supaya kedua anakku ini, berilah perintah atau berilah mandat atau berilah peresmian lah seperti itu, supaya kedua anakku ini boleh duduk di dalam kerajaanmu, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Nah saudaraku, pertanyaan ini diawali atau didasari apa sih? Saya percaya pada masa itu mereka memandang bahwa Yesus ini adalah Mesias yang dijanjikan, betul ya. Tetapi mereka gagal memandang bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini bukan untuk menjadi raja seperti pemahaman mereka. Yesus tidak datang ke dunia untuk menjadi raja secara harafiah bagi orang Israel saja. Yesus tidak datang ke dunia ini untuk mendirikan kerajaannya yang secara physically seperti itu, tidak. Itu sebabnya muncullah permintaan seperti ini. Karena dalam anggapan orang, penggenapan dari nubuat perjanjian lama mengenai datangnya Sang Mesias ini, dan itu mereka yakinin ada di dalam Yesus. Tujuannya yaitu mendirikan kerajaannya pada waktu 2000 tahun yang lalu. Tapi kenyataannya bukan itu. Kenyataannya bukan itu. Sehingga Yesus berkata bahwa kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dia berkata kepada ibu ini karena ibu ini tidak mengerti, dan mereka kebanyakan juga tidak mengerti kedatangan Yesus ke dunia ini buat apa. Mereka nggak ngerti, yang pasti ada tujuannya ya. Yesus menjadi manusia itu bukan karena kurang kerjaan ya. Sehingga ada muncul pertanyaan, ya kalau Yesus bisa jadi manusia, dia bisa juga jadi iblis. Itu kan pertanyaan orang bodoh ya. Yesus menjadi manusia ada tujuannya. Bahkan bagi saya tidak ada tujuan yang paling mulia yang ada dalam kitab suci setiap kita orang percaya selain ini. Yesus datang menjadi manusia itu adalah misi yang paling utama dari seluruh pesan dari semua Alkitab kita, itu termaktub dan disimpulkan itu di dalam kedatangan Kristus menjadi anak manusia itu. Ini tidak main-main. Ini bukan main-main seandainya aku jadi ini, seandainya jadi itu. Enggak. Yesus enggak sedang mempertontonkan atau enggak sedang kurang kerjaan gitu ya menjadi manusia. Enggak. Dia punya misi yang utama, menyelamatkan setiap manusia dari kebinasaan kekal. Saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus menjawab bahwa permintaan mereka itu, permintaan ibunya itu datang dari ketidakmengertiannya. Dapatkah mereka meminum cawan yang harus kuminum, kata Yesus. Walaupun mereka menjawab, ya kami dapat. Yesus berkata, cawanku memang harus kamu minum. Artinya bukan cuma mereka, setiap orang percaya kepada Yesus wajib meminum cawan penderitaan Kristus, yakni memikul salib, menyangkal diri. Itulah yang namanya cawan penderitaan. Kala kita dibenci, kita harus mengampuni. Kala kita dicurangi juga kita harus memaafkan. Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, itu adalah cawan penderitaan yang tidak harusnya ditanggung. Ketidakadilan di dunia ini harus ditanggung di dalam Kristus Yesus, anak domba Allah yang tak berdosa itu. Dan Yesus berkata bahwa setiap kita harus meminum cawannya itu. Ya, setiap orang percaya harus mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, permintaan dari Ibu Yohanes dan Ibu Yakobus ini memang sebenarnya mewakili keberdosaan manusia. Kita ini manusia berdosa. Yang diinginkan oleh manusia berdosa itu kita adalah pengen kekuasaan. Kita tuh haus akan kekuasaan. Haus mendapatkan pengakuan bahwa kita tuh berkuasa, bahwa kita tuh berjaya. Betul nggak, saudaraku? Hari ini berapa banyak yang saudara korbankan? Berapa banyak materi yang saudara korbankan demi bisa menghiasi feed Instagram atau sosial media postinganmu, supaya kelihatannya engkau menjadi orang berhasil, engkau menjadi orang sukses. Tidak sedikit orang mempertontonkan semuanya itu. Ya, baru-baru ini ketika saya take podcast seri pendalaman Alkitab ini ya, sudah seminggu terakhir ya pemberitaan tentang kasus korupsi ya yang dilakukan oleh suami seorang artis terkenal ya.
sekitar 271T. Itu bukan dia mengkorupsi uang sebesar itu, tetapi itu adalah kerugian yang dialami oleh negara sebesar 271 triliun. Padahal ketika ia menikah, ia mempertontonkan semua yang diinginkan oleh semua orang. Pernikahan layaknya fairy tale ya, seperti putri ya di Disney seperti itu ya. Semua orang pengen mendapatkan itu, semua orang pengen mendapatkan pengakuan, semua orang pengen mendapatkan kekuasaan sebenarnya di dunia ini. Jujur aja. Beberapa orang, sampai saya mendapatkan kesimpulan beberapa hari terakhir ini ya, untuk setiap postingan di Instagram itu saya bilang sama istri saya, ada pengorbanan yang harus dilakukan. Ada orang yang rela utang, akhirnya bisa beli iPhone mahal, tapi itu hasil utang. Ada orang yang harus berutang ke sana kemari sampai bisa akhirnya jalan-jalan ke mana-mana. Kelihatannya bahagia, tapi banyak palsu semua itu. Demi mendapatkan pengakuan. Orang tuh pengen diakui bahwa mereka berhasil, bahwa mereka sukses, bahwa mereka berkuasa. Itulah pemikiran manusia berdosa itu. Ya, sekali lagi saya mau tunjukkan kepada saudara, salah satu pemikiran daripada manusia yang jatuh dalam dosa itu ialah mereka haus akan kekuasaan. Sementara Yesus, dia adalah Allah sejati, Tuhan itu sendiri. Dia punya kekuasaan dan dia tidak memandang kekuasaannya itu penting. Karena bagi dia, saya dan saudara, ya, karena kasihnya juga sih, bukan berarti saudara itu penting-penting amat. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga ia memandang bahwa ia rindu semua orang diselamatkan. Ia tinggalkan kemuliaannya, kekuasaannya itu tidak ada harga di matanya. Demi saya dan saudara diselamatkan, seperti itu. Jadi tidak lantas saudara juga merasa sangat dikasih, lalu saudara sembarangan sama Tuhan juga nggak boleh, saudara ya. Itu karena begitu besarnya kasih Tuhan kepada setiap kita, sampai kekuasaannya itu tidak ada artinya. Karena pada hakikatnya Tuhan Allah kita Yesus Kristus itu adalah kasih itu sendiri. Jadi dia tidak haus akan kekuasaan seperti manusia. Dia menanggalkan kemuliaannya untuk menyelamatkan setiap orang. Karena begitu besar kasihnya. Nah, harusnya kita memiliki seperti itu dulu kasih kita ya. Jauhkan kita pengen mencari kekuasaan, pengen mendapatkan pengakuan sampai mengorbankan apa-apa saja, saudara ya. Janganlah kita mengorbankan apapun demi gengsi hidup di dunia ini. Jujur apa adanya aja. Saya lebih suka jujur apa adanya aja. Saya tidak ingin mempertontonkan apa-apa. Ya, saudara ya. Tapi saya bilang sama istri saya juga, ya kehidupan kita juga kadang-kadang kita merasa kurang, tapi ternyata kehidupan kita juga masih lebih baik daripada kebanyakan orang yang memimpikan ada dalam posisi kita, saya bilang. Ya. Bukan bermaksud sombong ya, ternyata kalau kita sedikit merenungkan apa yang kita terima hari ini, harusnya kita bisa bersyukur. Terkadang kita tuh merasa kurang, makanya kita jadi kurang bersyukur, kurang berterima kasih kepada Tuhan. Nah, saudaraku, kita lanjut ya. Lalu karena mendapatkan fakta itu, bahwa Yesus berkata bahwa mengenai orang yang duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiri, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang bagi siapa Bapa telah menyediakannya ya. Jadi saya percaya, saudaraku ya, bicara soal duduk dekat dengan tahta Tuhan itu adalah kedaulatan Tuhan. Ya, kedaulatan Tuhan. Yesus tidak ingin memberitahu murid-muridnya, dan dia berkata bahwa Bapa yang menyediakan. Sebenarnya ia tahu, ia dan Bapa itu adalah satu, tapi ia juga tidak berdusta, ia cuma tidak ingin memberitahu. Karena itu adalah kedaulatan Tuhan itu sendiri. Ya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus memberikan lagi pemaparan berikutnya. Ketika murid-murid yang lain pada marah dengan Yohanes dan Yakobus. Sebenarnya mereka punya alasan apa sih marah? Mereka marah ya karena mereka juga pengen juga sih duduk di sebelah kanan dan kiri. Mereka tuh berebut kekuasaan. Beberapa kali saudara baca nas firman Tuhan, mereka berebut kekuasaan, mereka berebut pengen jadi yang terbesar, itu ada. Sampai-sampai Yesus menarik seorang anak kecil dan berkata, kalau kamu pengen jadi terbesar, jadilah seperti anak. Ini berapa kali sudah Tuhan mengulang ya. Yesus mengulang bagi murid-muridnya. Yesus memanggil mereka dan berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi.
dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ya, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Di situ mereka tidak mengerti. Maksud kedatangan Tuhan itu bukan untuk mendirikan kerajaannya dan menunjuk orang-orang yang duduk dekat dengan dia. Enggak, dia datang untuk literally mati, menebus dosa-dosanya. Itu mereka enggak ngerti. Setelah kebangkitannya, bahkan setelah kebangkitannya, literally seperti itu, bahkan kenaikannya, baru mereka mengerti. Ya, kedatangan Kristus ke dunia ini, saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang Yesus sampaikan di sini adalah sebuah teladannya. Bahwa ketika ia menjadi seorang guru, pemimpin bagi murid-muridnya, ia tidak lantas jadi seorang seperti pembesar dengan tangan besi memerintah. Enggak. Ia justru menunjukkan bahwa ia datang untuk melayani, bukan dilayani. Contoh bagi kita seperti itu ya. Pemerintahan Kristus tidak seperti itu. Kristus bersama-sama dengan muridnya, tidak eksklusif, tidak lalu dia berbeda sendiri, dia sama dengan murid-muridnya. Karena di dalam perlu saudara ketahui ya, dalam konsep perjanjian lama, di dalam rumah Tuhan itu ya, semua pelayan-pelayannya itu setara, sama. Apa yang dimakan oleh imam itu juga yang dimakan orang Lewi. Imam itu tidak lebih baik lah dari orang Lewi dalam tanda kutip secara ekonomis. Mereka justru dijatah banget hidupnya, supaya tidak memikirkan kemewahan. Maka bahkan saya boleh bilang ya, pelayan-pelayan yang bekerja selain pada imam tuh mungkin jauh lebih baik secara ekonomi daripada imam besar seperti itulah, saudara ya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita ada sampai memikirkan bahwa kalau kita jadi pemimpin, kita jadi raja, kita dihormati, kita orang harus hormat kepada kita. Hati-hati engkau mencobai dirimu dengan hierarki, dengan jabatan-jabatan itu. Lah siapa bilang nanti para pembicara-pembicara besar yang muncul di televisi atau di sosial media atau di platform YouTube yang begitu banyak gereja cabangnya dan murid-murid dalam tanda kutip jemaatnya, jangan kira bahwa mereka akan jadi yang terbesar nanti. Belum tentu. Karena apa yang Yesus katakan ya, Yesus bilang begini, kalau seandainya kamu memberi, jangan kau mencanangkan itu. Misalnya kamu mau memberikan sedekah ya, jangan kamu canangkan, jangan kamu tunjukin kepada orang. Karena dengan demikian kamu sudah mendapatkan upahmu. Kalau engkau berbuat baik atau apapun, jangan pengen supaya dilihat, dipertontonkan kepada orang. Demikian juga saudara melayani. Kalau saudara melayani tujuannya untuk kemewahan, untuk kekayaan, untuk dihormati orang, sesungguhnya saudara sudah mendapatkan upah di dunia ini apa? Ya pujian, sanjungan orang, keterkenalan itu. Sementara Yesus apa? Yesus contoh pemimpin yang mati bagi dosa-dosa kita, dipermalukan, mati sampai mati di atas kayu salib. Itu rendah sekali dari murid-muridnya. Itulah teladan kepemimpinan Kristus, rela berkorban. Maka pemimpin-pemimpin hari ini, apakah saudara memperlakukan pengerja-pengerjamu dengan adil? Ada begitu banyak pemimpin yang jomplang, naik mobil mewah. Ya, pengerjaannya disuruh naik angkot atau dikasih sepeda kayu itu. Katanya biar diproses. Nah, jangan seperti itu juga, saudara ya. Belajarlah memahami arti keadilan, ya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kebenaran firman-Nya, dan mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah berbicara dan menyatakan isi hati-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami diteguhkan, kami dikuatkan, dan hari-hari ini kami mau belajar tidak menjadi orang yang selalu haus akan kekuasaan dan merasa kurang puas dengan apa yang kami capai hari ini, Tuhan. Kami selalu membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain dan selalu bersaing, bahkan di tengah-tengah keluarga, pengen membuktikan bahwa akulah yang terbesar, Tuhan. Tapi kami belajar ketika kami membaca firman ini, bahwa ketika kami ingin menjadi terbesar, kami harus menjadi seorang hamba yang melayani. Bahkan kami tidak perlu mempertontonkan kebesaran atau pencapaian kami.
Biarlah setiap kami mendapatkan pujian terlebih dulu di hadapan Allah. Lebih daripada kami mengharapkan pujian dari manusia dan sanjungan dari orang-orang yang banyak kali justru membahayakan pertumbuhan rohani kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan membentengi dan memagari setiap hamba-hambamu yang bekerja di ladang Tuhan, biar mereka tetap lurus, fokus dan penuh tanggung jawab menjadi pemimpin yang penuh dengan kasih dan belas kasihan-Mu Tuhan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab dan kami mengucapkan terima kasih untuk saudara yang sudah tetap setia mengikuti channel ini dan mendukung kita di dalam doa. Sampai bertemu lagi di dalam seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Akhirnya saya Billy Elia pamit. Kiranya kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.